Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Maksus? Alhamdulillah Pak, lebih baik dari hari kemarin. Oh, Alhamdulillah, saya senang juga mendengarnya Pak Maksus. Kali ini kita bertemu, ini ada rencana apa ini dari Pak Maksus? Ini Pak, mau konsultasi tentang ya kegiatan kami sebagai seorang pendidik Pak. Ini kayaknya konsultasi, ini kayaknya hal penting ini Pak Maksus. Kita ngobrol santai saja ya Pak Maksus ya. Iya Pak. Yang terlalu kayaknya urgent banget ini. Apa ini kira-kira ini yang mau dibahas ini Pak Maksus? Ya dibilang urgent, ya bisa dikatakan belum urgent, tapi di sekolah kita saat ini memang belum begitu urgent, tapi kan efek di luar sudah kelihatan sangat membara, sehingga kita perlu mengantisipasi itu Pak, mungkin yang akan imbas dari kegiatan apa yang ada di luar. Aduh, semakin menarik ini kaitannya dengan yang di luar ini. Ini kira-kira apa ini Pak Maksus ini yang mau dibahas ini? Ya ini utamanya saya lihat ya walaupun tidak begitu banyak, tapi akhir-akhir ini anak-anak kita terutama di sekolah kita itu sudah pada istilahnya sudah berani bolos, bahkan yang lebih tragisnya adalah bolosnya sampai melompati pagar gitu Pak. Berarti banyak anak-anak yang sudah melompat pagar tanpa mengindahkan peraturan sekolah kita ya Pak Maksus ya? Iya betul ini. Ini kira-kira kalau seperti itu terus dibiarkan gimana itu Pak Maksus? Itu Pak, takutnya nanti bukannya tambah takutnya yang saya khawatirkan nanti malah berdampak ke kalau tidak ada tindakan dari kita dan antisipasi dari kita, nanti takutnya anak-anak yang lain pun ikut-ikutan karena tidak ada tindakan dari kita. Ini yang perlu garis bawahi ini Pak, yang makanya saya datang ke sini inginnya ini mengatasi ini. Terusnya ada satu ini, kemudian karena tidak ada tindakan yang saya perhatikan kurang begitu maksimal tindakannya, sehingga nanti takutnya anak-anak malah yang lain ikut-ikutan. Berarti mengatasi anak-anak yang tadi yang melompat pagar tadi apa maksudnya? Jadi secara umumnya adalah yang bolos itu loh Pak. Oh, yang bolos tadi, yang bolos termasuk bolos, ada yang melompat pagar, kemudian mungkin ada yang apalagi ini Pak Maksus berarti? Ya, mungkin pas istirahat karena gerbang terbuka keluar tanpa sepengetahuan kita, atau bolos saat jam-jam pelajaran tentu. Dan ini juga yang sebenarnya juga banyak adalah yang itu tadi Pak, bolos jam pelajaran. Jadi pada ngumpul mungkin di warung atau apa gitu, tapi masih tetap di sekolah, hanya pelajaran tertentu kan. Itu yang mulai terindikasi ibaratnya. Nggih. Berarti ada indikasi anak-anak ini sering bolos pada saat pelajaran nggih Pak Maksus nggih. Ini berarti tadi indikasinya ada yang malahan bahkan ada yang keluar, dan bahkan ada yang masih di sekolah ya Pak Maksus ya, yang bolosnya ini ya? Iya betul Pak. Nah ini kira-kira ini kan harus segera diatasi ya Pak Maksus ya. Pengen mengatasi hal-hal ini ya Pak Maksus ya. Betul Pak. Kira-kira untuk permasalahan ini kaitannya mengatasi anak-anak yang tadi sering bolos,
kemudian tidak ikut pelajaran, menurut Pak Maksus hal apa saja yang bisa kita lakukan ini Pak Maksus? Hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini Pak Maksus? Ya, kalau pribadi saya yang sudah mungkin yang bisa dilakukan pendekatan anak-anak yang bermasalah tadi. Yang pertama pendekatan, kemudian terhadap anak, kemudian penyamaan visi dengan Jawat, melakukan kolaborasi antar guru mapel, wali kelas, dan BK. Berarti tadi ada keinginan untuk mengatasinya adalah dengan melalui pendekatan anak-anak bermasalah ini, kemudian pengen penyamaan visi dengan teman sejawat, dan tadi ada yang terakhir apa tadi Pak Maksus? Kolaborasi kegiatan kolaborasi dengan guru-guru yang lain ya Pak Maksus nggih? yang lain. Itu sangat bagus sekali itu Pak Maksus, rencana-rencana itu. Kira-kira untuk pendekatan anak yang bermasalah ini nanti wujudnya bagaimana ini Pak Maksus? Wujud untuk pendekatan mengatasi anak bermasalah ini yang tadi bolos-bolosan tadi ini Pak Maksus. Ya mungkin tadi yang utama tadi adalah pendekatan. Dan apa istilahnya, kita belajar menyelami apa yang ada di pikiran mereka, misalkan dengan mengajak diskusi secara face to face, kita mungkin dengan membuat kesepakatan tertentu yang menarik buat anak tersebut supaya tergugah anak itu. Mencoba mencari titik permasalahan dari anak-anak dengan berkomunikasi. Berarti kita akan coba menyalami ya permasalahannya anak itu yang menyebabkan bolos itu kenapa sebetulnya ya Pak Maksus ya? Iya, cari menyelami bagaimana pemikiran anak-anak itu ya Pak Maksus ya. Betul Pak. Ini penting sekali berarti nanti ini. Kemudian yang kedua tadi ada penyamaan visi dengan teman sejawat dan kolaborasi ya Pak Maksus. Ini kira-kira nanti rencananya yang bagus bagaimana ini Pak Maksus? Menurut Pak Maksus? Ya, yang langkah pertama kita koordinasi dengan saya itu berarti minta izin ke pimpinan, karena bagaimanapun kita bertindak, karena saya kebetulan guru mapel, berarti saya harus berkomunikasi dengan pimpinan dulu. Yang pertama, yang kedua mungkin menyampaikan di pasar pembinaan untuk kita bekerja sama, tadi menyamakan persepsi, terus kapan saling berkolaborasinya kapan. Berarti nanti untuk ada penyamaan visi dengan teman sejawat, nanti Pak Maksus ingin menyampaikan dulu rencana ini kepada kepala sekolah ya Pak Maksus nggih? Iya betul. Terus kemudian pengen ada tadi berikutnya sosialisasi nggih? Sosialisasi. Sosialisasi. Untuk mengajak berkolaborasi. Ya, untuk mengajak berkolaborasi. Kayaknya ide itu bagus sekali Pak Maksus. Jadi dari mendekati anak secara kejiwaannya mungkin ya, karena permasalahannya bagaimana, kemudian dengan penyamaan visi tadi menghubungi kepala sekolah untuk mengembangkan ide-ide yang sudah ada ini, termasuk juga berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Kira-kira ada hambatan nggak ini Pak Maksus untuk kaitannya untuk melakukan ini? Hambatannya ada nggak ini? Yang jelas hambatan, kalau saya pribadi mungkin untuk yang konsultasi secara personal mungkin tidak ada hambatan. Yang hambatan lain untuk mengajak menyatukan visinya itu berarti perlu hambatannya ya tadi, kita perlu waktu yang secara bersama yang kira-kira nanti
Jadi persamaan waktunya, kemudian eh, menyamakan persepsinya itu yang agak mungkin menjadi hambat. Karena kadang-kadang kita punya pemikiran yang rekan antara rekan satu dengan rekan yang lain kan mungkin berbeda. Ini yang Ya. Berarti secara langsung kampanye hambatan itu tidak begitu berarti ya Pak Maksus ya? iya, kalau ini sebenarnya tidak begitu berarti. Nggak begitu ada yang urgent lah ya, yang terlalu menghambat. Karena pada prinsipnya kita sudah tahu, cuman belum mau. Sudah tahu tapi belum mau gitu. Nah, itu maukan itu kita yang perlu berarti kan menggerakkan itu yang tergerak, mungkin yang membuat tergerak rekan-rekan kita dan menggerakkan itu yang agak kendalanya itu. Mungkin tergerak. Ini rencananya pengennya mulai kapan ini Pak Maksus? Rencana-rencana tadi pengen melakukan pendekatan kepada anak yang bermasalah tadi, yang bolos-bolosan tadi, kemudian penyamaan visi dengan teman sejawat, termasuk kolaborasinya, ini rencananya pengen kapan ini Pak Maksus? Kalau yang dengan anak kebetulan kemarin sudah dimulai Pak. Kita ngobrol ini sudah saya dahului Pak. Kebetulan ada pas saat pelajaran saya anak mengalami seperti itu, meninggalkan pas pelajaran saya, sehingga saya panggil untuk saling sharing gitu sama anak, mencari kenapa bolos dan lain-lain. Untuk yang tadi permasalahan yang bolos keluar sekolah, karena memang bukan istilahnya kewenangan saya hanya terbatas sebagai guru mapel, tidak mungkin menangani itu. Juga perlu peran serta dari mereka yang tadi. Kalau yang secara kecil-kecil mungkin sudah dilakukan. Kemudian untuk rencana yang tadi yang berikutnya adalah untuk menghadap bulan Bapak ini, kebetulan ini sekalian kami kan Pak inginnya kira-kira minta waktunya kira-kira Bapak siapnya kapan sehingga kita bisa dilaksanakan. Intinya untuk yang langkah kedua menyamakan persepsi itu kesiapan dari Bapak dan waktunya. Ini kalau melihat tadi ya kejadian-kejadian tadi, anak-anak yang bolos seperti itu, masalah-masalah itu menurut Pak Maksus harus ditangani bagaimana ini Pak Maksus? Apakah perlu secepatnya atau enaknya gimana ini Pak Maksus? Kalau menurut saya supaya tidak berkembang lebih banyak efeknya ya harus secepatnya Pak. Makanya tadi saya begitu menghadapi ini langsung cepat merespon dari kegiatan supaya anak-anak tidak banjur gitu. Apa itu apa namanya kurang paham. Nggih, biar anak tidak sampai sudah melakukan yang melebihi ukuran-ukuran sekolah kita mungkin ya Pak Maksusnya. Betul Pak. Nah, ini dari tadi kan rencana-rencananya sudah dilakukan pendekatan kepada anak yang bermasalah, kemudian ada penyamaan visi dengan teman sejawat, kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, ini prioritas yang akan kita lakukan setelah pendekatan anak bermasalah, kira-kira yang mana dulu ini Pak Maksus? Apakah kita akan menyamakan visi dengan teman sejawat, apa langsung kita berkolaborasi langsung dengan guru-guru atau teman sejawat yang lain ini Pak Maksus? Kalau yang visi seiring kalau secara prioritas kalau bisa segera dilaksanakan ya kita harus segera urgennya adalah berkolaborasi, karena ini kalau dibiarkan berlarut-larut tidak ada kolaborasi terhadap antar guru ya sia-sia saja. Seiring dengan kolaborasi ini akan timbul visi yang akhirnya akan kita akan jadi sama, persepsi kita akan sama. Jadi urgennya adalah kita kolaborasi dulu. Di samping yang tadi kita sebagai personal guru mapel ya pendekatan siswa tetap untuk membackup
supaya kita lebih besar lagi. Mungkin ada strategi yang lain, Maksus, dari untuk mengatasi anak-anak yang bolos ini. Tadi kan kita, Pak Maksus sudah mencoba untuk melakukan dengan pendekatan anak bermasalah, kemudian nanti kita akan coba mengadakan itu ya, penyamaan visi dan kolaborasi. Nanti mungkin waktunya berbarengan, barangkali ada strategi yang lain, Pak Maksus, untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah ini. Ya seiring itulah tadi kita kembali Pak, berarti melaksanakan membuat tiap-tiap kelas membuat kesepakatan kelas dan membuat apa namanya kesepakatan kelas, kalau dilanggar bagaimana, konsekuensinya apa. Di setiap kelas itu ada. Nanti kita akan apa istilahnya, anak itu merasa bahwa saya kalau seperti ini akan menanggung ini. Berarti strategi yang lain dengan membuat kesepakatan kelas yang diketahui oleh siswa-siswa dibuat oleh siswa-siswa sendiri, apa maksudnya? Iya. Oh, terus kemudian nanti ada konsekuensi kalau sampai siswa-siswa tersebut melanggar, ya? Iya. Oke, nah itu ya, kayaknya cocok juga itu Pak Maksus untuk perlu diterapkan ini. Ini berarti kalau seandainya itu sudah diterapkan, kira-kira untuk mengetahui sudah berhasil apa enggaknya bagaimana ini Pak Maksus? Misalkan tadi sudah diterapkan ya, ada kesepakatan, kemudian ada konsekuensi, kira-kira berhasilnya bagaimana ini Pak Maksus? Ketika kita sudah, ini sudah berhasil, berarti itu kira-kira ada ukurannya nggak Pak Maksus? Ya ukurannya dengan jumlah istilahnya jumlah anak-anak yang melakukan pelanggaran itu mulai berkurang, berarti itu tolak berhasilannya. Jika di daerah semakin berkurang pelanggaran-pelanggaran itu, berarti proses kita ini sudah berhasil. Walaupun tetap harus kita berkesinambungan terus, jangan walaupun sudah berhasil kemudian kita berhenti. Berarti kalau dihitung-hitung mungkin persentase anak-anak yang melanggar itu kalau bisa berapa persen itu Pak Maksus? 0% atau mungkin masih terlalu muluk-muluk kalau 0% Pak Maksus yang melanggar itu? Dan itu kayaknya tidak mungkin ya. Paling tidak 80% itu 90% itu dinyatakan sudah 95% lah maksimal itu sudah berhasil. 5% itu pasti kan ada mungkin imbas yang masih mungkin tingkat pelanggarannya juga tidak begitu. Berarti paling enggak sekitar 95% ini anak-anak sudah berdisiplin atau sudah tidak mengalami masalah tadi ya Pak maksudnya? Iya. Kalau punya keinginan untuk mencapai 100% terpenuhi anak-anak tidak pernah bermasalah, enggak seperti itu Pak Maksus? Ingin sebenarnya terbersih, tapi kayaknya pesimis karena jiwa anak kan pasti ada kalanya mau mencoba sesuatu yang baru, yang menurut mereka tantangan. Tapi kan bagaimana membuat tantangan itu menjadi pembelajaran buat mereka, walaupun sedikit nanti akan menjadi pembelajaran buat penekanannya itu Pak. Ya. Berarti target kita nanti pengen 95% anak-anak itu tidak bermasalah ya Pak Maksus ya? Ya, setuju sekali ini Pak Maksus, 95%. Kira nantinya yang bisa membantu Pak Maksus untuk mewujudkan tadi seperti mendekati anak, kemudian penyamaan visi dan kolaborasi, ini siapa saja ini Pak Maksus yang bisa diajak untuk kerjasama dengan Pak Maksus? Yang secara umum berarti kalau kita kembali yang pertama adalah guru BK dan wali kelas. Karena secara umum pemilik siswa itu adalah wali kelas dan sekolah itu nanti ujung-ujungnya ke BK. Walaupun nanti secara umum yang bertanggung jawab, tapi yang bisa kita ajak untuk membantu yaitu tadi. Berarti memerlukan wali kelas, kemudian guru BK ya Pak Maksus ya. Tentunya guru-guru yang lain
ini kung ya guru-guru yang lain juga ya Pak Maksus ya. Iya. Itu secara otomatis kita teman sejawat, berarti otomatis kita harus paham. Ini sangat bagus sekali idenya Pak Maksus. Ini tadi rencana mau kolaborasinya berarti mulai kapan Pak Maksus tadi? Ini ada yang terlupa tadi. Iya. Berarti 2 sampai 3 hari yang akan datang Pak. 2 sampai bulan ini kan hari Selasa ini ya Pak. Berarti kalau biasanya kan Bapak kalau nggak salah ada pembayaran itu setiap hari Jumat. Itu nanti kita gunakan. Kalau Bapak tidak ada kepentingan pas Jumat Pak. Nggih Pak Maksus, malah lebih cepat lebih baik 2 sampai 3 hari ya, sebenarnya bagus sekali Pak. Ya, mungkin 2 harian nanti kita sampaikan ya Pak Maksus ya dengan rencana-rencana ini. Rencana tadi berarti kita punya rencana apa saja tadi Pak Maksus untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah ini Pak Maksus? Satu tadi melakukan pendekatan anak-anak, kemudian mengadakan penyamaan visi misi, persamaan persepsi, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, terus mencari solusi diantaranya tadi menggunakan membuat kesepakatan dan yang terakhir adalah membuat kesepakatan adalah konsekuensinya, cari konsekuensinya dari kesepakatan dibuat. Kalau nggak salah itu Pak. Ya, saya setuju Pak Maksus dengan rencana dari Pak Maksus tadi. Sangat bagus sekali apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Maksus. Tinggal tindak lanjutnya ya Pak Maksus ya. Tadi targetnya adalah 95% anak tidak bermasalah ya Pak Maksus. Kalau sudah ada pendekatan untuk anak bermasalah, kemudian penyamaan visi, kemudian ada kesepakatan kelas, kemudian ada konsekuensi. Tentunya tadi didukung oleh guru BK dan guru-guru wali kelas nih Pak Maksus ya. Ini ternyata tadi berarti rencana untuk mengatasi anak-anak bermasalah ya, idenya sudah sangat bagus ini Pak Maksus. Tinggal diterapkan dan kira-kira bagaimana ini tindak lanjutnya Pak Maksus. Setelah pertemuan ini nanti Pak Maksus akan melakukan apa ini berikutnya lagi Pak Maksus? Intinya membuat anak itu merasa nyaman di sekolah dan menciptakan generasi yang lebih baik dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang jelek. Itu aja Pak. Oke Pak Maksus, sudah bagus sekali tadi idenya. Semoga tadi nanti anak itu tadi menjadi tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan sekitar ya Pak Maksus, yang selalu mungkin selalu fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya Pak Maksus nggih. Iya. Matur nuwun sekali Pak Maksus. Nanti apa yang saya juga terima kasih dengan Bapak ini, jadi plong saya permasalahan yang mungkin menjadi ganjalan bisa berarti buat Bapak, sehingga saya lebih semangat untuk membantu kemajuan sekolah. Ya Pak Maksus, tadi berarti sudah ada solusi untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah ya. Ini tinggal penerapannya nanti kita terapkan dalam 2 sampai 3 hari nanti ada sosialisasi bersama dengan guru-guru ya Pak Maksus ya, sebagai langkah awalnya. Ya, matur nuwun sekali Pak Maksus. Saya rasa sudah cukup ya Pak Maksus nggih. Nuwun atas waktunya ya Pak. Nggih. Assalamualaikum Pak Toyib, bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bapak. Kabarnya hari ini? Oh iya. Eh, Kira-kira ada keperluan apa nggih Bapak? Alhamdulillah bisa mengajak saya. Mungkin apa yang menjadi tujuan Bapak ke sini? Ini Pak, saya mau agak ada bingung ini. Ada sedikit yang mengganjal perasaan di saya. Ini kaitannya dengan mengatasi anak-anak yang kemampuan di kelas, terutama ini mengatasi anak-anak di kelas 9 ya Pak. Kan saya ngajarnya matematika. Sementara materi di kelas 7 dan 8 itu masih belum dikuasai. Nah, saya pengen mengatasi kaitannya dengan kemampuan anak kelas 9 yang masih rendah ketika mereka berada di kelas 7-8, sehingga kemampuan prasyarat yang ada di kelas 9 itu menjadi kurang, sehingga begitu diajarkan materi di kelas 9 akhirnya jadi bingung Pak. Banyak anak-anak di kelas 9 yang merasa belum menguasai materi kelas 7 dan 8. Akhirnya kan begitu mau injak kelas 9, karena kelas 9 materinya berawal dari kelas 8, mereka pada bingung Pak. Saya pengen mengatasi itu Pak, mengatasi kemampuan prasyarat dalam mengikuti pelajaran matematika di kelas 9 itu Pak. Di dengan yang Bapak jadi menghadapi anak-anak yang mempunyai kekurangan kemampuan prasyarat untuk nanti kalau anak-anak kita itu mengikuti ujian kelulusan gitu Pak. Enggak, terutama itu Pak. Nanti kan kalau ujian kelulusan, kalau anak-anaknya materi kelas 7-8-nya belum menguasai juga, nanti akhirnya jatuh Pak prestasinya. Berarti kalau jadi tujuan Bapak kesini intinya bagaimana menemukan cara untuk bisa anak-anak nanti yang menghadapi permasalahan pemahaman anak-anak yang materi kelas sebelumnya itu kurang. Nah, itu nggih Pak? Nggih. Betul Pak. Pengen biar anak-anak ini materi-materi yang lalu juga dapat dikuasai dengan baik. Karena waktu kelas 7 dan 8 kan kondisinya pandemi Pak. Jadi memang keadaannya begitu saya tanya pada anak, kemampuan mereka di kelas 7-8 benar-benar rendah sekali Pak. Kadang-kala ditanya apa, ya cuma bengong Pak. Itu Pak. Itu ya Pak. Nah sekarang dari permasalahan yang Bapak tadi sampaikan, mungkin ada sedikit rencana dari Bapak, kira-kira yang rencana Bapak untuk menghadapi tadi permasalahan itu bagaimana? Kalau saya pengen ada tambahan jam pelajaran pastinya. Jadi setelah KPM pengen ada tambahan jam pelajaran untuk mengulang materi-materi kelas 7 dan 8 ini Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana ini Pak? Setuju apa enggak Pak? Selain itu mungkin ada jam pelajaran, ada lagi mungkin Pak. Yang kayaknya yang penting itu yang perlu saya lakukan adalah kaitannya dengan tambahan pelajaran Pak. Tapi ya memang di dalamnya nanti saya mempunyai strategi juga Pak. Ada strategi, nanti pengen membuat tambahan pelajarannya dengan strategi nanti ada pembelajaran tutor sebaya Pak. Tutor sebaya nih, berarti jam tambahannya model tutor sebaya. Ini rencana seperti itu, karena kan saya lihat juga anak-anak yang di kelas 9 ada juga yang sebagian sudah menguasai materi di kelas 7 dan 8. Walaupun sebagian besar ya masih banyak yang kurang itu Pak. Mungkin jadi dari Bapak menemukan kekuatan-kekuatan yang mungkin menjadi landasan Bapak untuk menyetuskan ide tutor sebaya tadi ya, dengan sudah Bapak punya modal tadi
bisa memetakan anak-anak yang berprestasi mana, yang istilahnya kemampuan belajarnya di atas rata-rata mereka, untuk jadikan teman sebaya nggih. Nggih, bener Pak. Nggih, rencananya seperti itu. Rencananya saya pengen petakan juga anak-anak yang eh, ya sudah ada saya adakan tes untuk prasyarat ya Pak. Tes kemampuan awal misalkan dalam materi bangunan itu saya adakan tes prasyarat. Pada tes prasyaratnya kan di situ ada sudut dan garis. Itu sudah saya adakan, ternyata ya kurang lebih hanya 20% yang sudah menguasai materi sudut dan garis Pak. Jadi rencananya dari dasar pemetaan itu nanti kami adakan yang sudah 20% tadi yang sudah menguasai materi nanti akan dijadikan tutor untuk teman-temannya juga itu Pak. Itu ya, berarti menyeleksi anak-anak dulu untuk menjadi tutor sebaya, menjadi Oke. kemudian ini kira-kira nanti hambatan apa yang akan mungkin akan ada untuk memenuhi target tadi Bapak melaksanakan tadi kan sudah tutor sebaya kan tidak sepenuhnya tutor sebaya itu kan tahu mungkin akan menjadi hambatan atau bagaimana? Kalau hambatan-hambatan kayaknya ya tidak begitu berarti sebetulnya. Terutama paling hambatannya mungkin kadang-kala karena ini dilakukan siang hari, ada beberapa anak yang ya mengeluh paling Pak, mengeluh mungkin karena uang sakunya sedikit, akhirnya siang-siang ya biasa lah Pak, yang namanya anak-anak juga pada kelaparan. Paling seperti itu Pak. Untuk hambatannya itu Pak paling. Kayaknya uang saku kayaknya. Karena kan kita saya rencanakan nanti tambahan pelajarannya kan setelah ya namanya tambahan pelajaran ya setelah jam pelajaran biasa Pak, nanti mulai jam 1-an lah itu paling hambatannya itu kayaknya. Terima kasih gitu rencana Bapak sudah bagus. Nah perlu ditingkatkan kira-kira rencana itu akan dilaksanakan kapan ya? Rencana saya nanti secepatnya Pak, nanti kalau diizinkan nanti secepatnya kurang lebih ya berarti kita mulai hari Senin Pak, awal Senin ini biar anak-anak itu sudah bisa menyesuaikan kemampuannya. Kalau kita menunggu semakin kesini kan nanti akan menghadapi juga yang namanya penilaian akhir ya Pak ya. Iya. Bukan nanti malahan percuma sia-sia. Berarti saya rencanakan ya dalam minggu depan ini sudah berjalan kegiatan itu Pak. Tadi sempat di waktu di awal sempat Bapak menyampaikan strategi. Coba strateginya Bapak yang nanti akan dilakukan untuk pelaksanaan rencana Bapak tadi apa? Nanti strateginya berarti yang saya rencanakan itu nanti ada pemetaan untuk anak-anak yang sudah menguasai materi Pak. Yang jelas itu pemetaan dulu. Saya lakukan pemetaan mana-mana anak yang sudah bisa materi-materi di kelas 7 dan 8, kemudian nanti jadikan sebagai tutor. Kemudian nanti kami adakan jam tambahan pelajaran, dan nanti rencananya kami ingin membuat modul Pak, modul kaitannya dengan materi-materi di kelas 7-8 yang masih anak-anak belum kuasai, itu rencananya itu juga Pak. Kemudian kira-kira jangka waktunya mau dilaksanakan berapa waktunya kira-kira dibutuhkan waktu berapa bulan atau mungkin semester atau gimana? Ya paling nanti ya tambahan sekitar 1 bulan lah, saya targetkan 1 bulan Pak untuk mengulangi materi kelas 7 dan 8 1 bulan saya targetkan selesai, tapi pelaksanaan itu pengennya dalam 1 minggu itu berarti setiap hari dilaksanakan Pak, setiap pulang sekolah berarti ada jam tambahan seperti itu Pak. Oke. Berikutnya yang perlu saya anukan kira-kira menurut Bapak ukuran keberhasilannya nanti bagaimana mengukur keberhasilannya?
Kalau melihat ukuran keberhasilan, berarti nanti tentunya kami membuat tes, oh, Pak. Karena ini kan penguasaan itu Iya. ya, penguasaan materi sih ya. Nanti kami rencanakan akan membuat tes juga. Nanti ada tes pretest untuk mengukur pemetaan awalnya bagaimana, dan ada tes akhir, Pak, untuk mengukur bagaimana setelah anak-anak ini diberi dengan tambahan jam nanti dapatnya berapa. Nanti targetnya adalah biar anak-anak ini bisa paling nggak minimal KKM 75 lah, Pak, untuk materi-materi yang ketinggalan di kelas 78. Kalau di atas 70 sudah ada 80% dari anak-anak yang ketinggalan ini sudah memperoleh nilai 75, berarti dianggap berhasil itu, Pak. Oke. Cara mungkin apa komitmen Bapak terhadap rencana tadi, rencana aksinya Bapak, kegiatannya Bapak tadi? Komitmennya apa? Komitmennya ya berarti saya harus melakukan itu, Pak. Harus dilakukan dengan tanggung jawab nanti mulai Senin. Kemudian saya coba buat modulnya. Tentunya tadi harus dibuat pemetaan dulu ya untuk anak-anaknya. Lalu saya buat modul. Kemudian nanti melakukan tambahan jam pelajaran dengan sistem tutor sebaya tadi, Pak. Komitmennya ya nanti harus didukung juga oleh teman-teman yang lain, Pak. Sebenarnya seperti itu. Jadi nanti juga tetap yang membantu adalah teman-teman rekan sejawat. Nggih. Guru mapel matematika ya Pak. Nggih, pengennya seperti itu, Pak. Pengennya guru-guru matematika yang lain juga dilibatkan, Pak. Jadi yang sepintas saya tadi menyimak bahwa nanti yang bisa membantu juga kan berarti sesama guru matematikanya. Mungkin itu yang saya ambil dari kita. Nggih, yang membantu guru matematikanya, Pak. Rencananya seperti itu. Biar nanti saling, karena kalau saya sendirian ya nggak mungkin, oh, Pak. Kan kelasnya banyak sih ya. Iya. Terima kasih ya. Mungkin bisa disimpulkan Pak dari urutan permasalahan tadi dan langkah-langkah yang Bapak nanti mungkin bisa digunakan untuk rekan yang lain. Coba disampaikan apa yang tadi pembicaraan kita apa tadi dari awal sampai akhir. Nggih, Pak. Nanti saya rencanakan untuk hari Senin ada mulai tambahan jam pelajaran, tapi nanti kami juga akan mengadakan pemetaan anak-anak untuk yang berkemampuan kurang dalam materi kelas 7 dan 8 ya, Pak. Iya. Kemudian nanti akan dibuat modul kaitannya materi-materi kelas 7 dan 8 yang memang dibutuhkan untuk anak-anak. Setelah itu nanti dibuat kelompok tutor-tutor sebaya, berarti anak-anak yang pintar kita cari untuk membantu anak-anak yang masih kurang. Itu rencananya seperti itu, dan nanti dilakukan mulai Senin ya, 1 bulan lah, tiap hari 1 bulan. Berarti nanti insya Allah di April anak-anak itu sudah mulai dengan nilai tes akhirnya itu mereka itu sudah paling enggak di atas 75, 80% dari siswa-siswa yang ini 85% sudah di atas nilai 75 itu, Pak. Rencananya seperti itu. Bapak sudah lumayan, sebenarnya tinggal dilaksanakan saja nih Pak. Kami mensupport semuanya, semoga apa yang disampaikan Bapak kita dukung ya, dan semoga anak-anak bisa menuntaskan apa yang diharapkan kita. Dan semoga dengan ini kita lebih terbuka dan Bapak lebih baik. Amin deh, Pak. Matur nuwun sekali, Pak, atas itunya, Pak, masukan kepada saya, Pak, sehingga saya bisa membuat kegiatan ini, Pak. Terima kasih, Pak, waktunya, Pak. Sama-sama, semoga sukses selalu. Nggih. Ada yang lain mungkin dari Bapak? Itu aja, Pak, yang perlu saya konsultasikan ke Bapak. Terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama.
Interaksi antara coach dan coach berjalan sesuai alur tirta. Tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. Ini kayaknya masih ada ya Pak ya? Sama. Bagaimana? Ya, Apa saya nggak ada? yang refleksi saya kalau tadi sudah lebih lebih terarah dibanding kemarin. Enggak. Namanya sudah Yang di mananya Pak? tujuannya tadi sudah oke, identifikasi masalahnya juga runtut lah istilahnya dibanding kemarin. Kalau kemarin masih yang ini istilahnya saat ini lebih runtut. Iya. Mau ditambah berarti Pak? Berarti mau ditambah interaksi antara coach dan coach berjalan baik, runtut seperti itu Pak? Nah, runtut sesuai alur tirta. Ya, tambah runtut ya Pak? Runtut sesuai alur tirta. Kemudian yang kedua, pertanyaannya sudah lebih Masih ragu-ragu nggak tadi Pak? sudah lebih fokus. Iya. Kalau menurut saya ini lebih. Ya, tadi sudah tidak terpaku alur yang di modul itu Pak? Iya, sudah hilang. Iya. Berarti sudah mulai terarah ya Pak ya? Pertanyaan sudah terarah. Tapi kan itu yang masih perlu diperbaiki. Berarti kan pertanyaannya sudah terarah, tidak perlu diperbaiki ya Pak? Pertanyaannya sudah terarah. Yang kedua ya, apa yang masih? Iya. Yang kedua kan apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kan tadi udah baik. Nah, berarti yang perlu ditingkatkan yang lain Pak. Kayaknya apa Pak? Bentar. Apa yang perlu? Oh ya Allah. Iya. Sudah terarah. Pertanyaan apa yang masih perlu diperbaiki? Kayaknya gimana ini kalau misalkan mendengarkannya Pak, mendengarkannya kan tadi paling ada kurang yang jelas apa ya? Ada yang kurang jelas ya. Iya. Berarti mendengarkannya yang perlu itu Pak. Kalau saya yang saya rasakan kurang itu yang perlu diperbaiki itu Pak. Mendengarkannya itu mungkin karena pas kebetulan online sih apa ya? Iya. Pas online jadi kadang kala dengar, kadang kala enggak, apalagi siang hari. Kalau malam kan suasananya hening Pak. Di malam kan hening. Pagi hari tetangganya ada yang ngomong. Pendengaran ya berarti apa? Iya. Apa ya? Namanya sulitnya apa? Mendengarkan apa ini? Kurang fokus. Bagaimana? Iya. Mendengarkan lebih difokuskan lagi Pak, yang mendengarkannya kayaknya itu Pak. Tadi ya, sama ini karena mungkin kendala sinyal lah. Iya. Ya paling mendengarkan itu. Mungkin karena itu Pak. Terus nanti waktu ini ya, kalau kemarin kan mungkin coachingnya saya menganggap itu Pak Maksus itu rekan ya. Berarti rekan sejawat lah yang perlu saya coaching. Tadi kan tapi kayaknya Pak Maksus menganggap saya kepala sekolah ya Pak Maksus ya. Iya, sudah kita menganggap kita yang Kayak supervisi ya itu ya. Sudah supervisi. Makanya tadi kok Pak Maksus kayaknya seakan-akan menempatkan saya kepala sekolah. Padahal saya pengen menempatkannya tadi ke rekan Pak Maksus. Ke rekan sejawat ya. Berarti makanya saya pertama kayaknya ada perbedaan dengan kemarin ya Pak Maksus ya. Tadi belum disepakati sih ya. Ya tadi awalnya kan komunikasi antara pimpinan ya apakah Pak Kapsek itu yang diperhitungkan apa itu berarti Pak maksudnya dengan nulis apa? Akan menempatkan komunikasi antara Kapsek dan
guru. Iya. Apa yang perlu diperbaiki? Itu perlu apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kayaknya itu Bukan ya? bukan Pak Maksud, bukan perlu ditingkatkan. Itu kan tadi sebenarnya karena pertamanya awalnya ya salah komunikasi sebenarnya tadi kan, karena kita kan sedang simulasi. Terus kan Pak Maksus menempatkan saya kayaknya sebagai kepala sekolah, sementara saya persepsinya kayak tadi malam sebagai teman sejawat, gampangannya itu. Akhirnya kan pertama ini saya kayaknya nggak nyambung ini dengan Pak Persepsi Maksus. berarti perlu penyamaan persepsi ya. Iya. Itu Pak. Udah. Iya. Jadi emang Iya, memang ada miss ya ini. ya makanya saya juga bingung. Pak Maksus juga kayaknya nanggapnya seperti itu ya. Iya, aku Iya. ya malah aku sadar baru ini Pak, malah yang setelah saya jadi coachnya sendiri. Iya padahal kan boleh. Oh, coachnya itu boleh saya sebagai teman sejawat gampangannya. Tapi kan Pak Maksud kan kayaknya menganggapnya ke kepala sekolah ya berarti. Iya, betul. Iya. Kemudian yang ketiga, Apa yang Ibu lakukan tetap dalam kondisi present kehadiran penuh. Kayaknya yang sebelum kita menyapa ya Pak Maksud ya. iya, Menyapa dengan itulah termasuk itu menyapa. Menyapa ya. Menyapa dengan akrab ya Pak Maksud ya. Yang pertama itu sebelumnya kan kita menyapa. Kayaknya kalau menyapa ada kehadiran penuh lah. Berarti sebelum itu apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi present kehadiran penuh. Sebelumnya berarti menyapa coach ya maksud ya. iya, Menyapa coach dengan suasana yang akrab dan cair lah ibaratnya seperti itu. ini menyapa Coach ke agar suasana ya dengan agar suasana aja Pak Maksud ya. Agar suasana akrab dan cair ya. Ya. air. Terus setelah saat melakukan coaching sudah terbuka, sudah sabar, ingin tahu lebih banyak. Ini mendengarkan lebih aktif ya. Tadi mendengarkan sudah lebih aktif. Tapi itu kan tadi masuk kelemahan sih Pak Maksud. Hah? Oh Tadi ini yang perlu diperbaiki. iya, ini Kan tadi kode apa tadi yang tadi yang diperbaiki itunya Pak Maksud. Kayaknya kan kita sudah berusaha mendengarkan aktif. Cuma Iya. kan suasananya Pak Maksud, karena suasananya tadi tidak apa? Mungkin karena apa? Soundnya tidak begitu terdengar jelas ya Pak Maksud ya. Kan kita sudah berusaha mendengarkan aktif. Nah, itu berarti yang perlu diperbaiki itu Pak. Suasananya agar suara lebih terdengar lebih baik Pak Maksud. di sini berarti ganti. Kalau itu nggak apa-apa, yang di atas itu yang masih perlu diperbaiki. Oh. Iya. Berarti tambahan tadi suasana kayak tadi. Iya, suasana untuk coaching itu biar lebih apa ini kondusif lah. Suasana untuk coaching lebih kondusif. Nah, kan tadi karena nggak kondusif, Iya. audionya kan nggak kondusif, baratnya akhirnya kan Iya. ada kayak miskomunikasi. Berarti yang mendengarkan lebih difokuskan dihapus saja. Apa mau dibiarkan seperti itu aja Pak Maksud? Mendengarkan lebih. Lebih aktif itu dibiarkan aja. Nah, itu tadi kita sudah berusaha mendengarkan. Kita itu tadi kan sudah lebih mendengarkan. Ya, mendengarkan lebih aktif. Antara coach saling mendahului gitu Pak. Iya. Lebih tadi sabar kan ini Ya, mendengarkan juga lebih aktif. Cuman karena faktor tadi yang ini kan di luar kendali kita sebenarnya. Karena Iya. tetap kan kita mendengarkan lebih aktif. Ya.
Ya, setuju Pak Maksus. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Ya, ini Nah, sama ya sih ya, terus berlatih untuk coaching. berlatih, Iya. membuat pertanyaan-pertanyaan Ya, berbobot bersama. mengarah ya. Iya. Mana yang mengarah ya? Pertanyaan yang apa? Kalau ini berbuat, saya rasa sudah tadi, yang Terus berlatih mengarahkan. membuat pertanyaan berbobot. Mengarahkan kemana Bang? Mengarahkan ke rencana. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot biasakan. Ya udah ini. Ya cukup lah itulah. Ya. Ya. Umpan baliknya. Kan baliknya merasa dihargai, iya, Iya. semangat baru, rasa puas, Iya. terus apa? Lebih apa ya? Itu apa Pak Bos? Fresh. Apa ya namanya? Lebih enjoy. Ya bisa. Ya lebih menikmati percakapan seperti itu Pak. Lebih menikmati Percakapan. Iya. bisa jawab ya Pak. Ya wis, Oh ya, Pak. tinggal saya kira ini sama penilaian saya terhadap ini ada refleksi saya, refleksi jenengan juga ini. Iya kan tadi gabungan sih Pak Maksus. Gabungan. Baliknya hampir sama. Iya. Menikmati percakapan kemarin yang tegang. Bisa Maksus tinggal dikirim ke saya. Ya.